Baik, hadirin sekalian, Bapak Ibu, kali ini saya Nafla akan membantu acara talk show bersama dengan Bapak Peter dan juga Bapak Iim Rusyamsi. Bapak Iim dan Bapak Peter, apa kabar Pak? Baik, Puji Tuhan baik. ya, baik. Oke, sehat-sehat ya Pak. Kesibukannya apa nih Pak lagi pandemi seperti ini menuju era new normal? Kalau dari saya kebetulan karena saya ngurusin warung, lagi sibuk beresin warung makan new normal gitu. Jadi Oh, warung-warung makan juga harus adaptasi dengan keadaan sekarang. Jadi mereka harus diberi sekat, mereka kita siapkan alat sanitasi dan sebagainya supaya yang makan di warung makan juga aman, pemilik warung makan juga aman. jadi menyesuaikan juga ya Pak. Betul. Oke, kalau untuk Pak Iim gimana nih Pak kesibukannya? Ya, sibukannya saya sehari-hari juga sedang bantu di OKOC sebagai ketua umum, dan OKOC ini adalah gerakan sosial penciptaan lapangan kerja berbasis wirausaha. Kita tahu pengangguran makin banyak ya Pak Peter ya, karena pandemi ini. Betul, betul. Nah, kita bantu mereka, kita dorong menjadi wirausaha. Kalau mereka punya usaha, jadi wirausaha, punya warung kayak tadi, akhirnya mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri untuk dirinya dan akhirnya terhindar dari pengangguran. Itu yang kita dorong terus sehari-hari selama ini. Oke. Dan talk show kali ini akan bertemakan peran UMKM dan milenial dalam mendorong perekonomian nasional berbasis digital. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama nih, Pak Im dan juga Pak Peter, saya punya satu pertanyaan. Mungkin Ya. bisa dijawab oleh Bapak Peter terlebih dahulu atau mungkin Bapak Im. Saat ini kan fenomena bisnis startup sedang banyak dibicarakan oleh kaum muda nih Pak. Dan di saat yang sama, bisnis UMKM menjadi sorotan terlebih saat pandemi. Perspektif ideal seperti apakah seharusnya anak muda menyikapi fenomena tersebut? Silakan mungkin Bapak Peter mungkin. Saya dulu ya berarti ya. Ya. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Ya fenomena startup yang pasti bukan karena drakor ya, karena memang Lagi drakor startup gitu ya. Ya sebenarnya kalau startup itu seperti yang kita tahu ya, hadir karena ingin membereskan sebuah masalah gitu, ingin membereskan sebuah problem. Jadi tentunya di saat-saat pandemi seperti ini justru sebagai seorang pengusaha atau wira swasta tentu harus melihat bahwa sebuah masalah atau problem itu sebuah opportunity gitu, sebuah peluang. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bisa baik-baik lihat kesempatan ini, justru pandemi ini mungkin kita bisa menciptakan sesuatu hal yang justru akhirnya bisa menjadi kesempatan kita untuk bisa menjadi wirausaha atau menjadi seorang entrepreneur atau meng-create sebuah startup yang memang untuk memberikan solusi kepada masalah-masalah itu gitu. Jadi saran saya buat anak-anak muda nih di saat pandemi seperti ini justru harus tetap semangat gitu ya. Coba lihat ada opportunity apa di luar sana. Terutama kan namanya anak muda pasti kan sangat mengikuti sosial media, sangat ngerti perkembangan yang terbaru, tren-tren apa yang ada di luar sana gitu ya. Jadi mungkin ini kesempatan yang baik buat kita semua untuk bisa menggunakan kapasitas kita, talentnya kita untuk bisa membereskan masalah-masalah di luar sana sehingga akhirnya seperti yang tadi Pak Im bilang, akhirnya tercipta banyak lapangan kerja buat kita semua dan membuat Indonesia jadi lebih baik lagi. Oke, jadi lebih melihat masalah itu menjadi sebuah peluang ya, Pak Betul, Peter. betul. Oke, kalau untuk Pak Im sendiri gimana Pak? Ya, sekarang memang benar sudah jadi fenomena teman-teman generasi milenial ingin punya usaha dan juga startup. Dan memang surveinya menunjukkan bahwa 60% lebih milenial itu ingin buka usaha. Jadi 60% lebih. Dan ini harus disambut baik. Dan juga pengangguran dari kelompok milenial juga ternyata banyak sekali. Jadi tahun ini kan meningkat ya pengangguran yang ada di Indonesia karena COVID-19. Nah, pengangguran anak milenial itu lebih dari 1 juta orang. Dan mereka adalah punya pendidikan tinggi, ada diploma dan sarjana, hampir 1 juta juga pendidikan tersebut. Nah, ini jadi peluang buat teman-teman, karena teman-teman milenial ini kan mereka udah terbiasa dengan teknologi, ya bangun tidur langsung megang handphone dan lain-lain.
Nah, ini harus dimanfaatkan untuk mereka akhirnya membuka usaha startup. Dan tapi yang tadi Pak Peter bilang benar bahwa kalau kita mau buka usaha startup itu harus diawali dengan niat yang baik, kemudian juga melihat permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Kita hadir ingin memberikan solusi. Nah, solusinya melalui kewirausahaan, melalui digital, melalui startup yang mereka bangun. Itu yang saya ingin dorong juga. Silakan teman-teman gunakan literasi teknologi yang sudah dimiliki untuk membuat startup. Oke, Pak. Seperti yang Pak Im tadi sudah sampaikan kan, menurut survei ya Pak, anak muda 60% itu ingin membuka usaha, betul ya Pak? Lalu kira-kira nih untuk saat ini apa saja sih tantangan UMKM hari ini, terutama jika anak-anak muda yang ingin membuka usaha? Mungkin Bapak Im bisa menjawab. Ya, saya dulu ya berarti. Oke, tantangannya kalau yang saya lihat sih memang ada beberapa ya. Kebetulan saya juga membantu startup-startup di bawah arahan Kementerian Ristek gitu, dan ternyata permasalahannya rata-rata sama. Gitu. Yang pertama itu masalah soal human resource gitu, human resource atau ya sumber daya manusianya ya. Pertama mungkin sumber daya manusianya perlu pengetahuan yang lebih soal inovasi, soal kreativitas, soal bisnis manajemen, soal keuangan dan sebagainya. Jadi memang sumber daya manusia itu perlu ditingkatkan gitu ya. Dan sayang sekali mungkin ini yang kurang merata gitu. Kemudian yang kedua adalah masalah soal keuangan. Nah ini masalah klasik sebenarnya ya, bagaimana butuh permodalan, kemudian mungkin finansial literasinya kurang sehingga kurang mengerti soal manajemen arus kas yang baik dan sebagainya. Kemudian soal fintech juga kan sekarang juga sebenarnya sangat berkembang ya soal fintech. Nah mungkin pengetahuan untuk fintech juga masih belum banyak yang tahu. Saya pribadi juga terus berusaha untuk catch up soal fintech. Dan masalah keuangan ini sebenarnya seperti yang tadi saya bilang masalah klasik ya, karena banyak ada survei yang bilang bahwa 82% bisnis gagal itu karena kurang mengerti soal manajemen keuangan sebenarnya gitu. Jadi itu sangat-sangat penting soal manajemen keuangan. Kemudian yang ketiga adalah soal kalau di Indonesia nggak lain nggak bukan soal infrastruktur ya gitu. Jadi baik infrastruktur soal teknologi gitu ya, internet dan sebagainya. Kemudian infrastruktur yang lumayan challenging yang sedang dan terus dibereskan adalah soal logistik ya. Karena seperti yang kita tahu Indonesia negara kepulauan gitu. Terus kemudian infrastrukturnya juga terus masih terus dibenahi dan sebagainya. Jadi ya saya lihat ada 3 tantangan di sini, di mana tantangan manusianya, kemudian tantangan di finansialnya, kemudian yang ketiga di infrastrukturnya. Jadi berfokusnya kepada 3 hal itu ya kurang lebih Pak Peter. Oke, kalau untuk Pak Im sendiri melihat tantangan UMKM hari ini seperti apa Pak? Ya, betul tadi sudah disampaikan oleh Pak Peter, tantangannya masalah yang ada seperti itu. Saya menambahkan bahwa sekarang ini kita sedang di era perubahan yang sangat ekstrim. Perubahan yang kita tidak pernah bisa duga ya. Kalau kita di dunia usaha perubahan, misalnya perubahan akuisisi perusahaan, perubahan persaingan bisnis, dan lain-lain itu bisa diprediksikan. Tapi ini perubahan seperti sekarang ini perubahan karena adanya pandemi, penyakit, wabah. Ini hal yang tidak dimasuk radar kita. Jadi teman-teman harus siap menghadapi perubahan-perubahan. Mungkin nanti ke depan, 5 tahun ke depan dan ke depan lagi ya, ada perubahan-perubahan yang kita tidak tahu di sekarang ini. Yang mungkin lebih ekstrim dari yang sekarang. Jadi teman-teman harus punya kesiapan untuk hal itu, jadi punya idealitas ya, ketangkasan untuk menghadapi tersebut. Jadi ketangkasan dalam hal perubahan tadi, bisa tetap eksis, tetap bertahan, tetap bertumbuh di tengah perubahan-perubahan itu. Kemudian juga punya tetap bisa menghasilkan di tengah perubahan itu, tetap bisa sukses, bisa menghasilkan, terus bisa sekarang nih eranya kolabpreneur ya, kolaborasi. Jadi dibutuhkan leader yang benar-benar bisa berkolaborasi dengan semua pihak, ya semua orang, dia bisa berpartner dengan siapapun. Nah itu, dan juga tantangannya adalah
teman-teman harus bisa punya learning agility. Jadi orang yang mau selalu belajar. Jadi kadang kita udah malas, udah cukup sekarang. Tapi ini eranya harus belajar terus, learning agility. Jadi itu hal yang tantangan yang ujungnya tadi Pak Peter bilang SDM. SDM kita harus kita tingkatkan mindset kewirausahaan, mindset tentang mental wirausahanya. Ini yang tantangan buat teman-teman di tengah perubahan yang cukup ekstrim seperti ini. Oke, di iklim yang sedang tidak pasti ini dan juga banyaknya perubahan, jadi mental yang selalu ingin belajar itu penting ya Pak Iip? Ya, sangat penting karena sekarang bukan lagi yang lambat dikalahkan yang cepat ya. Yang cepat dikalahkan lagi yang super cepat. Sekarang ada lagi super cepat dikalahkan oleh instan. Oke. Jadi harus belajar terus sampai sekarang. Oke, kalau menurut Pak Peter sendiri gimana Pak? Kalau untuk yang selalu ingin belajar? Ya, saya rasa itu paling penting ya, karena yang namanya belajar itu setiap hari, gitu, setiap saat manusia itu memang harus selalu belajar dan nggak ada kata umur, nggak ada kata background dan sebagainya. Jadi setiap manusia pasti belajar. Ada yang bilang ketika manusia berhenti belajar itulah manusia berhenti bertumbuh sebenarnya. Jadi makanya prinsip belajar itu setiap hari. Jadi saya suka quotes yang founder dari Apple Steve Jobs bilang bahwa we need to stay foolish ya, stay hungry. Yang memang kita harus selalu bodoh gitu, yang kita selalu lapar akan ilmu, selalu lapar akan pengetahuan sebenarnya gitu. Karena menambahkan Pak In tadi, di dunia sana tuh perubahannya cepat sekali. Dan kalau kita tidak bisa adaptasi dan kita tidak mengikuti, kita pasti akan terlambat, kita akan tertinggal gitu. Jadi saya mengencourage buat teman-teman ya kita harus senantiasa belajar gitu. Dan saya sendiri juga jujur ya, memang ada hal-hal yang saya juga untuk belajar itu harus ada tekad yang kuat ya. Ini sebagai contoh, mungkin teman-teman di sini sangat familiar sama yang namanya TikTok gitu ya. Semuanya pasti main TikTok dan sebagainya. Saya jujur, sulit sekali untuk belajar yang namanya TikTok. Buat saya agak aneh orang harus nari-nari dan sebagainya. Tapi trennya kan ke sana gitu ya. Tren bagaimana dari Instagram sekarang orang-orang udah mulai pindah ke TikTok dan sebagainya. Saya mau nggak mau, saya juga mau nggak mau. Jadi harus ngikutin, saya harus belajar. Ini bagaimana cara engagement di dalam sosial media TikTok ini dan sebagainya. Jadi ya suka nggak suka memang kita harus adaptasi dan terus belajar. Oke, tetap curious ya Pak, tetap. Iya, betul. Oke. Dan berarti Bapak Peter punya TikTok ya Pak? Iya. Oke, kalau Pak Iip punya TikTok Pak? Ada, tapi belum aktif nih. Oke. Oke, Pak Iip, kalau untuk ngomongin OKOC nih Pak, sekarang. Apa aja sih program dan strategi OKOC dalam pengembangan UMKM khususnya di DKI Jakarta? Ya, nah ya sekarang sih puji syukur OKOC di DKI Jakarta sudah luar biasa ya teman-teman di pemerintah Provinsi DKI yang sudah bertanda tangan kerjasama dengan kami sejak tahun 2017. Kami dampingi terus-menerus dan juga kami bantu juga secara pertama strateginya adalah membuat peraturan gubernur ya Pergub yang mendukung kegiatan-kegiatan tersebut sehingga para UMKM khususnya usaha mikro karena yang paling banyak usaha mikro ini bisa difasilitasi oleh pemerintah Provinsi DKI dan pemerintah provinsi juga merasa punya kepentingan besar karena ini adalah kegiatan strategis daerah untuk penciptaan lapangan kerja di daerah tersebut dan saat ini sudah lebih dari 190.000 warga DKI Jakarta yang bergabung di OKOC dan sekarang juga sudah di setiap kecamatan memang ada dan ada para pendampingnya. Jadi strateginya ada para pendamping dan kita juga memberikan nama kegiatan yang lebih dekat dengan masyarakat juga. Ada Jakpreneur di sana dan kita punya strateginya tahapannya itu kita masukin juga di dalam peraturan gubernur yaitu pertama warga masyarakat didaftarkan. Ya, ada proses pendaftaran. Yang kedua, proses pelatihan-pelatihan. Jadi setiap kecamatan ada pelatihan-pelatihannya. Jadi apapun usahanya, pelatihannya kita siapkan dengan teman-teman pemerintah. Kemudian yang ketiga, adalah
proses pendampingan. Di setiap kecamatan ada para pendamping. Di setiap kecamatan lebih dari 7 sampai 9 orang pendamping kecamatan. Dan itu membantu satu kecamatan itu bisa lebih dari 1.000 para wirausaha baru. Nah, lalu keempat, perizinan. Kita bantu perizinannya, dan sekarang malah Pemprov DKI memberikan namanya izin usaha mikro dan kecil. Nah, kita bantu dalam peraturan gubernur nomor 30 tahun 2018. Sehingga mereka bukan lagi harus mengajukan, memohon izin, tapi ini diberikan langsung. Jadi mereka udah daftar, mereka udah ikut pelatihan, langsung diberikan izin. Namanya izin usaha mikro kecil. Jadi tanpa perlu bikin PT, CV, mereka secara perorangan, tapi izinnya formal, legal, dan mendapatkan nomor induk berwirausaha. Nomor 5 adalah pemasaran. Kita bantu akses pemasaran, apalagi sekarang eranya transformasi digital. Nah, mereka kita bantu digitalisasi. Lalu 6, pelaporan keuangan, supaya mereka punya kedisiplinan untuk mencatat keuangannya, uang masuk, uang keluar, sehingga tahu berapa banyak keuntungannya atau berapa harga pokok penjualan, harga jualnya, sehingga mereka mempunyai laporan keuangan. Ada aplikasinya. Teman-teman di Bank Indonesia memberikan namanya si Apik, aplikasi keuangan, dan juga vendor-vendor startup lainnya juga yang membantu. Nah, nomor 7, tahap ke-7 ini adalah paling penting, akses permodalan. Tapi akses permodalan kita taruh di akhir. Karena apa? Supaya mereka mindset-nya sudah kuat sebagai pengusaha, bukan baru dikasih modal langsung uangnya nanti habis begitu aja. Nah, ada di Bank DKI, ya, kecamatan ada Bank DKI, dan mereka tinggal mengajukan ke Bank DKI untuk kredit mikro. Itu yang strategi yang kami lakukan, dan alhamdulillah sekarang sudah 190.000 wirausaha baru di DKI Jakarta dari target kami 200.000 hingga tahun 2022. Jadi tinggal 10.000 lagi dekat. Oke, berarti bisa lebih dari targetnya mungkin Pak di 2022 ya Pak? Iya, lebih dari targetnya. Oke, kalau untuk pendamping di setiap kecamatan ini dari tim OKOC berarti ya Pak? Jadi pendamping kecamatan ini kita terbuka. Saat ini Desember akhir ini sedang ada rekrutmen, ya. Jadi statusnya menjadi pekerja lepas di DKI. Jadi mereka dikontrak ya sama pemerintah DKI, digaji oleh pemerintah DKI, bukan dari OKOC. OKOC mendorong siapapun yang mempunyai kapasitas di sana. Mereka syaratnya S1 sarjana. Kemudian syarat kedua sudah berpengalaman dalam usaha, ya, boleh mempunyai warung, usaha sendiri, ya, sedang berjalan, atau yang sudah tidak berjalan tapi dia punya pengalaman. Kemudian mereka mempunyai keinginan dan senang untuk mendampingi masyarakat dalam berwirausaha. Biasanya kami beri sertifikasi juga dari BNSP sebagai pendamping UMKM. Syaratnya itu aja. Jadi teman-teman silakan datang ke kecamatan, melamar, boleh kalau memenuhi syarat tersebut. Karena Januari nanti akan dibuka kesempatan tersebut. Bisa sampai 200 orang karena ada 7 dinas yang terlibat dalam kewirausahaan ini. Oke, berarti selain untuk membantu UMKM juga untuk sarjana yang memiliki pengalaman di bidang usaha juga bisa sebenarnya berkolaborasi ya Pak? Ya, sebagai pendamping dia punya sukarela, senang membantu masyarakat. Oh, berarti benar-benar mereka keliling juga ke warung-warung seperti yang dilakukan Pak Peter nih ya, membantu mendampingi warung-warung juga. Jadi benar-benar one kecamatan, one center of entrepreneurship ya Pak. Oke, Bapak, saya beralih ke Pak Peter terlebih dahulu. Ya. Oke, Pak Peter, Wahyu ini kan fokusnya ke warteg atau warung makan ya? Betul, betul. Oke. Kenapa sih sebenarnya memilih membantu segmen bisnis UMKM terutama warteg? Sebenarnya ada banyak hal ya. Yang pertama itu karena personal story, ya kan. Karena saya dulu pertama kali, saya masih ingat, pertama kali saya kerja, gaji saya nggak banyak, saya cuma gajinya dulu ya, itu mungkin sekitar 1.800.000. Mau nggak mau saya cuma bisa makan di warteg gitu. Dan itu pertama kali saya kenalan sama warteg. Dan akhirnya dari sana timbul rasa berterima kasih ya, karena saya bisa seperti hari ini juga karena warteg juga gitu. Dan sayangnya warteg dari zaman saya dulu sampai hari ini kok saya lihat belum ada perubahan gitu. Sedangkan kita lihat teknologi semakin maju, zaman semakin maju gitu ya. Tapi saya khawatir mereka ini
tertinggal oleh zaman gitu. Oleh karena itu memang timbul dari keinginan saya pribadi untuk ingin mengangkat mereka, ingin membuat mereka lebih baik. Kemudian dari sisi bisnis sendiri saya memang melihat bahwa warung makan ini merupakan tulang punggung juga ekonomi gitu, karena seperti yang kita tahu di setiap titik pasti banyak banget yang namanya warung makan tradisional, dan itu jadi tempat orang untuk mencari makanan yang ekonomis, porsinya banyak, mengingatkan kita sama makanan di rumah dan sebagainya. Jadi dan potensinya saya lihat besar sekali, jumlahnya mungkin satu Indonesia bisa jutaan gitu ya, warung makan tradisional. Sehingga saya lihat ini juga secara bisnis ini, kalau misalnya setiap warung kita bisa bikin lebih baik dan mereka bisa memberikan dampak buat lingkungan sekitarnya, pasti juga akan membuat Indonesia jadi lebih maju juga gitu. Dan bukan cuma lebih maju sebenarnya. Jadi sebenarnya yang jadi concern kita juga soal higienis, soal kebersihan dan sebagainya. Jadi orang-orang yang makan pun menjadi lebih nyaman, baik dari segi makanan, mulai dari sourcing makanannya, sourcing bahan baku makanannya, sampai pada saat mereka pemilik warung ini menyajikan makanannya gitu. Kita ingin agar orang-orang percaya bahwa warung makan ini bersih dan bahkan bisa menjadi pilihan ketika mungkin ada wisatawan dari luar mau makan makanan Indonesia ya seperti ini gitu. Oke. Kalau untuk Wahyu ini berapa lama sih Pak Peter? Wahyu sebenarnya kita udah jalan 3 tahun, tapi secara perusahaan sendiri kita sebenarnya masih baru ya, kita baru 2 tahun gitu. Dan coverage kami masih di Jabodetabek. Saat ini yang udah terdaftar di kami itu sekitar 16.500 warung makan tradisional. Wow, 16.500 ya Pak? Iya. Kalau untuk terobosan-terobosan yang sudah Wahyu lakukan nih Pak, tadi kan ada kebersihan ya Pak, lebih hygiene dan juga penataan makanan. Selain itu apa lagi Pak? Apakah ada sebenarnya kita saat ini Wahyu fokusnya benar-benar ke problemnya pemilik warung makan dulu gitu. Jadi sebenarnya pemilik warung makan ini problemnya apa sih gitu. Kita lihat problemnya mereka kesulitan untuk membagi waktu, karena satu warung biasanya dibantu hanya oleh keluarga gitu kan. Nah jadi mereka harus ada yang bangun pagi ke pasar dan sebagainya. Nah ini belum lagi mereka harus menenteng bahan baku yang begitu berat, dan akhirnya harus persiapan masak lebih dari 20 jenis masakan yang berbeda dan sebagainya. Nah itu kita ingin membantu di bagian itu. Jadi mereka sekarang belanja cuma sesimpel lewat aplikasi kami, dan kita akan antarkan keesokan harinya tanpa biaya antar gitu. Jadi mereka jadi lebih mudah, lebih irit juga gitu kan. Terus kemudian dari sana kita juga membantu mereka lewat akademinya kita. Kita punya yang namanya Wahyu Academy, di mana kita memberikan pelatihan, memberikan ilmu-ilmu yang berharga buat mereka seperti keuangan, bagaimana melayani pelanggan dengan baik, bagaimana mereka bisa mengatur dapurnya lebih bersih dan sebagainya. Jadi benar-benar kita fokusnya ke pemilik warung supaya mereka bisa naik kelas, supaya mereka bisa selevel dengan mungkin restoran mewah gitu ya, profesionalnya gitu. Oke. Kalau dalam pengembangan warteg nih Pak, ada nggak sih tantangan-tantangan tertentu selama ini bagi warteg? Tantangan warteg ya, memang sebenarnya yang sangat kita lihat adalah bagaimana mereka bisa mengubah behavior atau habit mereka yang memang udah terbentuk puluhan tahun gitu ya. Karena itu yang memang tantangan yang kita hadapi setiap hari, bagaimana mereka bisa mau membuka mindset mereka untuk mulai go digital sebenarnya gitu. Jadi itu tantangan pertama kita. Kemudian yang kedua adalah tantangannya adalah bagaimana kita ingin supaya mereka benar-benar adaptasi untuk maju, karena banyak dari mereka juga sebenarnya sangat udah di zona nyaman gitu ya. Mereka udah merasa cukup, mereka udah merasa mereka tidak khawatir gitu. Nah ini sebenarnya kita coba membuka pandangan mereka gitu. Kalau misalnya mereka tidak adaptasi, mereka tidak memberikan pelayanan yang lebih baik daripada warung kiri kanannya, atau mereka tidak lebih bersih dari warung kiri kanannya gitu, itu
kita bilang bahwa mereka jangan sampai nanti jangan kaget kalau pelanggannya semakin hari semakin berkurang gitu. Jadi makanya lebih adaptasi untuk digitalisasinya. Kemudian yang kedua lebih bagaimana mereka mau mengubah mindset mereka bahwa mereka memang harus adaptasi dengan kemajuan zaman. Oke, berarti kesulitannya itu mindset ya, mengubah mindset dan Betul. juga menghadapi tantangan saat ini ya Pak. Ya. Dan Pak Iim, saya ingin bertanya nih Pak Iim, bagaimana kesiapan UMKM dalam mengadaptasi teknologi dan bersaing di pasar? Dan khususnya untuk OKOC sendiri, apakah di pelatihannya juga dipersiapkan untuk UMKM beradaptasi dengan persaingan teknologi, Pak? Ya, betul. Saat ini eranya transformasi digital. Jadi sangat penting untuk kita memberikan literasi kepada mereka. 3 hal literasi yang sekarang selalu kita dorong, ini pesan dari pendiri kami, Pak Sandi Uno, bahwa 3 literasi. Yang pertama, literasi teknologi. Bagaimana UMKM kita yang dulunya bilang gaptek, dulunya bilang, udah cukup gitu ya, dari sekarang aja udah cukup kok bisa jualan. Tapi era sekarang ini mau tidak mau mereka harus bertransformasi. Dan ini literasi teknologi ini yang kami dorong terus-menerus. Walaupun dari sisi yang paling sederhana, yaitu cukup dengan WhatsApp digital aja, WhatsApp marketing mereka udah bisa gitu ya. Jadi ternyata WhatsApp itu adalah 99% pengguna internet di Indonesia yang 170 juta orang lebih itu menginstal WhatsApp, mendownload WhatsApp. 99%. Setelah itu baru ada Facebook, kemudian di bawahnya rankingnya ada Instagram dan lain-lain. Jadi WhatsApp itu juga hal yang paling mudah, tapi yang bisa dimulai oleh teman-teman usaha mikro. Kemudian literasi teknologi lainnya lebih banyak lagi sampai ke marketplace, sampai membuat toko online. Lalu literasi kedua kita dorong adalah literasi big data. Nah, big data ini yang tadi oleh Pak Peter sampaikan itu pasti menggunakan big data ya, kebutuhan-kebutuhan tersebut. Jadi big data yang usaha mikro mulai adalah paling sederhana adalah mereka punya kesadaran untuk bisa mengumpulkan data para pelanggannya. Karena banyak sekali mereka acu terhadap pelanggannya. Bukan pelanggan sebenarnya, baru pembeli. Jadi ada pembeli mereka udah tinggalkan, tidak melayani terus secara berkelanjutan. Terus kemudian mereka capek lagi cari pembeli baru lagi, cari pembeli baru lagi. Sebenarnya pembeli yang pertama kali datang itu yang harus di follow up lagi, sehingga mereka datang lagi kedua kali, itu menjadi pelanggan. Kalau pembeli baru satu kali, baru sebagai pembeli atau nyoba-coba. Tapi kalau dia udah 2 kali, ketiga kali, itu baru pelanggan. Nah, tugas mereka adalah menghimpun datanya. Datanya apa? Paling mudah data nomor teleponnya, nomor WhatsApp-nya, nomor atau alamat emailnya, sehingga mereka ada interaksi nantinya. Nah, ini yang kita inginkan mereka sadar tentang itu, sehingga selalu bagaimana sih naikin penjual, tapi ternyata mereka tidak memaintain data customer-nya, itu yang kita. Padahal dia nggak sadar kalau di handphonenya bisa muat ribuan data telepon customer. Lalu yang ketiga, literasi yang kita dorong adalah literasi interaktif antar manusia, interaktif antar ya sesama kita sendiri. Karena banyak UMKM ini nggak bisa ternyata berinteraksi yang bagus kepada pelanggan, atau sekarang anak-anak milenial lebih banyak ke teknologi, lebih banyak di sosial media, tetapi secara offline, secara tatap muka, mereka ternyata belum begitu familiar dengan interaksi yang bisa saling membuat percaya, yang sehingga bisa saling ada lagi berkelanjutan komunikasinya, jadi ada hubungan emosional yang terjadi di situ, sehingga itu akan meningkatkan pertumbuhan usahanya. Ini yang kita dorong terus-menerus, Mbak, supaya UMKM bisa meningkat. Oke, jadi yang sering luput itu pelanggan ya Pak? Kalau pembeli kan hanya sekali datang. Iya. Biar ada pelanggan tetap yang berkali-kali mengunjungi, itu yang agak luput, yang sering luput ya Pak? Iya, mereka malah capek lagi mencari pembeli, tapi pembeli yang udah datang belum nggak diapa-apain, mereka tidak layani dengan bagus, kontak mereka, interaktif dengan mereka tidak terjadi. Nah, akhirnya ditinggalin begitu aja, sayang sekali. Oke. Selanjutnya untuk Pak Peter sendiri nih, melihat bagaimana kesiapan UMKM dalam mengadaptasi
teknologi dan bersaing di pasar? Seperti apa, Pak? Ya, persiapan UMKM dalam menghadapi teknologi saya rasa udah cukup banyak dijelaskan tadi ya, bahwa yang paling penting sebenarnya dari diri kita sendiri gitu ya, bagaimana kita bisa membuka mindset-nya kita, menaikkan horizon kita untuk bahwa teknologi hadir untuk bisa membuat kita semakin lebih mudah gitu. Teknologi untuk memudahkan kita sebenarnya. Teknologi sebenarnya hadir untuk membuat kita jadi lebih efisien. Teknologi hadir sebenarnya untuk membuat kita bisa jadi jauh lebih produktif gitu. Jadi jangan alergi dengan yang namanya teknologi sebenarnya gitu. Justru kita harus merangkul teknologi dan kita ingin coba belajar. Banyak sekali sebenarnya teknologi-teknologi di luar sana yang seperti mungkin kelihatannya sophisticated atau rumit, padahal sesimpel yang tadi Pak Iing bilang, WhatsApp misalkan gitu ya, yang tadinya dulu mungkin kita rumit harus menghubungi satu persatu, sekarang hanya tinggal mengetik aja udah bisa mendapatkan order mungkin gitu. Dengan sosial media kita juga udah bisa menjangkau dunia tanpa batas sebenarnya gitu. Jadi bisa pembeli kita bisa dari mana aja gitu. Jadi saran saya, yuk kita sama-sama merangkul teknologi, kita pelajari di luar sana kira-kira banyak hal yang sebenarnya bisa membuat operasional kita bisa jadi lebih efisien, manajemen keuangan kita bisa jadi lebih rapi gitu kan. Terus kemudian database yang tadi Pak Im bilang, database pelanggan kita atau customer kita bisa jadi lebih rapi sehingga kita bisa mengconnect dengan mereka lagi gitu. Jadi banyak hal sebenarnya yang justru membuat potensi UMKM kita bisa lebih maju dengan adanya teknologi. Oke, justru lebih maju dengan ada teknologi ya Pak UMKM ini. Oke, Pak Iim, kalau untuk OKC sendiri ada batasan usia nggak sih Pak kalau untuk UMKM yang ingin mengajukan UMKM-nya gitu atau mungkin kaum milenial bisa ya Pak join OKC? Bisa, kita tidak ada batasan usia, jadi siapapun mereka yang masih punya semangat untuk berwirausaha, menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri, kita terbuka, ayo kita ajak. Dan memang kita juga sekarang udah di semua provinsi, seperti 2 minggu lalu saya ke Sukabumi di ujung Genteng, itu di ujung selatan ya, di pantai selatan di sana, ternyata kita membina para petani di sana. Karena ternyata lapangan kerja kita paling besar itu di pertanian. Yang kedua di perdagangan, yang ketiga di olahan. Dan ini yang kita bantu, karena mereka punya tanggung jawab kepada keluarganya, sehingga mereka membutuhkan lapangan kerja. Di pertanian kita maunya mereka tidak beralih profesi, lahan pertanian juga tidak beralih fungsi, dan lain-lain. Nah ini kita dorong terus, dan teman-teman milenial juga di desa-desa juga tidak keluar desanya, tapi potensi desa itu yang kita garap, kita bangun. Jadi mereka melihat potensi yang ada. Jadi itu yang kami lakukan, membantu masyarakat, karena sekarang masyarakat banyak banget yang butuh lapangan pekerjaan ya. Saya juga Pak Peter, di masa pandemi ini ada dampingan kami, wirausaha dampingan kami di Cempaka Putih, nanti boleh tuh saya konekkan dengan Wahyu, membuat 2 warung makan warteg. Jadi ibu-ibu rumah tangga akhirnya mereka bergabung dari 3 orang, jadi membuat warteg bersama di Cempaka Putih. Nah, karena Boleh tuh Pak gabung Wahyu ya Pak. ya boleh. Ada 2. Nah, nanti saya akan dampingi mereka supaya membuat warung lagi gitu. Dan ini karena mereka banyak banget yang butuh pekerjaan. Nah, kita nggak bisa kasih pekerjaan langsung kerja di perusahaan ya. Banyak perusahaan juga sedang turun ekonominya. Nah, kita bantu solusinya dengan ajak mereka wirausaha, dan ajak buka warung aja, warung makan aja paling sederhana. Ternyata ibu-ibu rumah tangganya mau turun membantu keluarganya untuk membantu ekonomi suaminya. Oke. Dan Pak Im, OKOC ini melihat ada nggak sih Pak strategi dari OKOC dalam menjangkau kaum milenial untuk concern juga terhadap pengembangan UMKM? Ya, benar. Strategi kami juga masuk ke kampus-kampus. Jadi kita sekarang juga sudah banyak sekali kerjasama dengan kampus-kampus. Kemudian juga kita ada beberapa kegiatan. Sekarang kami sedang ada acara, kalau dilihat Instagram kami,
ada acara namanya Parade Digital. Parade Digital ini juga mentargetkan pada teman-teman milenial agar bisa bergabung. Kemudian juga kita ada OKOC Startup juga ada. Nanti mungkin bisa kerjasama nih dengan Hub Working Space-nya, dan banyak kegiatan lain yang memang kita ajak para tokoh-tokoh muda untuk menjadi pembicara di tempat kami sehingga terinspirasi para milenial. Seperti hari ini, pagi ini saya ada bersama Pak Gamal, ya Mas Gamal, milenial dari Surabaya, membantu pencerahan tentang kewirausahaan di Universitas Pertamina. Oke, jadi strateginya juga ada ke kampus ya Pak, OKOC, kemudian parade digital, dan juga menggandeng tokoh-tokoh muda. Oke, kalau Pak Peter sendiri nih, melihat Wahyu ini memiliki strategi apa dalam menjangkau kaum milenial untuk concern terhadap pengembangan UMKM? Ya, sebenarnya kalau misalnya kita bicara kaum muda ya, pasti mereka dan bicara soal startup digital dan sebagainya, sebenarnya mereka semangat gitu ya, mereka semangat sekali dan itu tidak lepas dari peran orang-orang yang menginspirasi sebenarnya mereka gitu. Jadi seperti yang kita tahu dulu banyak sekali yang terjun ke startup karena mereka terinspirasi ingin seperti Gojek, seperti Tokopedia, seperti Traveloka dan sebagainya gitu. Dan memang orang-orang muda ini butuh inspirasi, butuh teladan gitu yang di depan untuk bisa memberikan mereka bahwa ini loh dengan kemajuan teknologi dan banyak sekali problem-problem atau solusi yang kita bisa atasi dengan teknologi yang ada di Indonesia gitu. Jadi ya harapan saya sih tentu dengan tema hari ini Collabpreneur gitu ya, di mana sebenarnya ini jadi kesempatan kita sebagai anak-anak muda mengeluarkan potensi kita masing-masing dan kemudian saling berkolaborasi antar satu dengan yang lain. Mungkin yang satu bidangnya spesialisasinya di mana, yang satu bisa di mana, dan saling berkolaborasi sehingga jadi banyak hasil-hasil karya yang luar biasa gitu. Dan inilah menariknya sebenarnya anak-anak muda di Indonesia yang sangat open dengan sosial media, open dengan tren yang ada, dan open dengan sebuah komunitas yang mungkin bisa membuat hasil-hasil yang bikin Indonesia tambah keren gitu. Oke, selanjutnya nanti akan ada saat ini kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Teman-teman bisa menaruh pertanyaannya di kolom chat. Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Mungkin ini ke Bapak Iim, ada pertanyaan dari finalis Misha. Kami dari tim Chatbotika ingin bertanya apakah aplikasi kami bisa berkolaborasi dengan para UMKM di OKOC? Terima kasih, silakan Pak Iim. Ya kami senang banget deh kalau ada teman-teman dari Chatbotika bisa bergabung bersama kami, karena memang basis kami adalah kelompok komunitas penggerak. Jadi kita tidak eksklusif, jadi kita terbuka inklusif ya. Jadi kayak kami tidak membuka ibaratnya tuh OKOC kepengurusan di daerah-daerah, tapi OKOC itu kelompok-kelompok komunitas siapapun, mereka ada yang lembaga, ada yang organisasi, perusahaan, ada pelaku usaha langsung sendiri juga ada, komunitas dan lain-lain. Jadi saya menyambut baik Mas Chatbotika bisa, saya ingin banget kolaborasi karena dibutuhin oleh teman-teman di UMKM dan kami juga sangat membutuhkan itu. Nanti kontak saya. Ya, jadi banyak sekali startup atau digital aplikasi yang sudah bergabung sama kami, dan kami secara terbuka memperkenalkan kepada 500.000 anggota OKOC seluruh Indonesia saat ini. Jadi sudah banyak, selain bukan hanya Pemprov DKI Jakarta, tapi dengan pemerintah daerah lainnya juga. Jadi kami sudah ada 500.000 anggota, jadi kita bisa kolaborasi untuk membantu mereka. Oke, berarti OKOC ini sangat terbuka ya Pak? Terbuka. Oke, untuk siapa saja. Oke, dan pertanyaan kedua ini ada dari Reni.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Peter. Untuk jenis usaha apa saja yang bisa dibantu pengembangan usahanya oleh Wahyu? Apakah hanya terbatas untuk UMKM warung makan saja atau semua jenis usaha bisa dibantu? Oke, silakan Pak Peter. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Saat ini Wahyu memang fokusnya di warung makan tradisional gitu ya. Jadi walaupun memang saat ini kita lebih besar lagi ingin membantu mereka yang rumah makan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum punya warung makan atau rumah makan, mungkin tetap bisa bergabung dengan Wahyu, tapi akan lebih kepada bagaimana bisa membeli bahan baku dari Wahyu yang tentu kualitasnya bagus, harga bisa dibilang terbaik, dan berbagai macam program yang Wahyu ada lewat aplikasi gitu. Jadi jawaban saya buat kalian yang mungkin belum punya tempat gitu, tapi mungkin punya usaha dari rumah, itu tetap bisa bergabung. Tentu fasilitasnya ada yang berbeda gitu ya. Tapi tentunya bisa tetap menikmati berbagai program seperti Wahyu Academy, terus kemudian menikmati berbagai macam program harga menarik, dan kemudian loyalty point dan sebagainya. Oke, dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir. Mohon maaf sekali untuk teman-teman sekalian yang punya pertanyaan. Untuk Pak Peter dan Pak Im, jika teman-teman punya pertanyaan berkelanjutan, apakah nanti bisa langsung menanyakan ke Wahyu atau diarahkan ke website OKWC atau bagaimana? Ya, kalau ke saya itu tadi saya udah kirimkan, ada alamat website saya, website OKOC, kemudian email, nomor handphone saya WA 24 jam nyala. Kemudian juga ada Instagram saya, silakan di follow juga, DM saya, nanti insya Allah saya respon, kita follow balik, nanti kita komunikasi. Oke, jadi bisa langsung ke website OKWC ya Pak? Setelah kalau untuk Wahyu gimana nih Pak Peter? Ya, kalau dengan Wahyu ya bisa lewat website kami www.wahyu.com, O-nya 2 ya, wahyo.com. Terus kemudian bisa juga ke Instagram Wahyu @wahyu.group gitu ya. Jadi @wahyu.group nanti akan saya ketik. Lalu kalau misalnya mau ngobrol lebih jauh lagi dengan saya, bisa ke Instagram saya juga bisa @petersirer. Oke, terima kasih Pak. Maaf, saya sebutkan juga yang OKOC, websitenya okoc.net. okoc.net. Okay. Nanti Instagramnya @okoc.indonesia. Dengan saya @iimrusyamsi. Oke, jadi bisa langsung di follow Bapak, teman-teman semuanya. Kalau masih punya pertanyaan ya Pak, terbuka ya Pak untuk kalau misalkan ada yang ingin bertanya. Ya, siap. Oke. Terima kasih Pak Iim dan juga Pak Peter yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang nih dan juga men-share ilmu kepada teman-teman semuanya yang ada di sini. Dan sesi tadi merupakan akhir dari talk show dan dapat disimpulkan bahwa untuk saat ini digitalisasi merupakan satu hal yang penting. Jadi tidak bisa dihindari dan hanya bisa beradaptasi. Oke, dan selanjutnya kita akan menuju ke pengumuman pemenang. Akhir kata saya Nafa, sampai bertemu di waktu berikutnya yaitu pengumuman pemenang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Im. Terima kasih Pak Peter, nanti kita kontak ya.